Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel materi kuliah SD Al-Amar. Kali ini kita membahas tentang mata kuliah ilmu fikih. Teman-teman semuanya, kita kenal dengan syariat Islam. Syariat Islam itu adalah undang-undang dari Allah mengatur kehidupan manusia untuk kita taati. Sumbernya adalah Al-Quran Al-Karim. Sahibu syariah yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau terminologi syariat Islam dari bahasa Arab syariah itu adalah undang-undang yang diturunkan oleh Allah untuk manusia lewat Nabi kita Muhammad, yang harus dijalankan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, dunia dan akhirat. Ada yang mengatakan, wah ini pakaiannya tidak syar'i atau perbuatannya tidak sesuai dengan syariat. Itu artinya pakaian itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Al-Quran, oleh baginda Rasul, dan orang itu melaksanakan perbuatan tidak sesuai dengan ajaran agama yang terkandung dalam Al-Quran Karim. Selanjutnya, kajian syariah berbicara tentang iman, Islam, dan ihsan. Iman kepada Allah, utusannya, kitabnya, malaikatnya, dan takdir qadar. Islam adalah didirikan dengan 5 perkara: syahadatain, salat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ihsan adalah akhlak. Kita menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya. Kalau kita tidak bisa melihatnya, pastikan Allah memperhatikan kita dan melihat kita. Sekarang masuk ke ilmu fikih ya. Apa itu fikih? Fikih itu dari bahasa Arab faqiha yafqahu. Faqih tu kalamaka, artinya saya faham, fahim tu kalamaka, faham perkataan kamu, pembicaraan kamu. Atau di dalam surat An-Nisa 78 itu tentang yafqahuna tasbihahum atau la yafqahun itu. Kemudian itu tentang paham. Rasulullah SAW menjelaskan juga tentang faqiha yafqahu ini dalam hadisnya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa, kata baginda Rasul, yang Allah menginginkan dia baik, yufaqihu, Allah fahamkan orang itu fiddin, masalah agama. Jadi fikih itu ilmu adalah tentang kefahaman. Kemudian kalau menurut istilah ilmu apa? Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah min adillah tafsiliyah bi tariqatil ijtihad, yakni pengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang dapat dari dalil-dalil yang terperinci dengan cara ijtihad. Ya, dengan ilmunya para alim ulama mengkaji dari Al-Quran dan hadis, maka faham para ulama itu disebut dengan fikih. Ilmu fikih adalah hasil produk para alim ulama mengambil intisari dari Al-Quran dan hadis. Kaitannya adalah bahwa manusia itu adalah taklif, al-mukallaf, akan terbebani dan aktivitasnya tidak akan lepas dari 5 perkara. Baik itu perbuatannya harus disebut wajib. Yang kedua, baik itu perbuatannya adalah anjuran disebut dengan sunnah, atau dia tidak boleh, larangan disebut dengan haram. Kemudian atau anjuran untuk meninggalkan disebut dengan makruh, dan boleh saja disebut dengan mubah. Maka manusia tidak lepas dari 5 hukum itu. Itu dibicarakan di dalam kajian fikih. Berikutnya adalah sumber hukum Islam atau syariat atau fikih itu dari mana? Sumber pertama yakni Al-Quran. Ya, sebagaimana
ada kisah Mu'az bin Jabal tatkala mau berangkat diutus ke Madyan oleh Nabi kita Muhammad, tanya, ya Mu'az, arsaltu ka Madyan, saya utus kamu ke Madyan, fa salahu bima tahkum, bagaimana engkau menghukumi di sana di Madyan? Faqala Mu'az, ana ahkum bi kitabillah, saya akan menghukumi mereka dengan undang-undang dari Al-Quran. Sodakta, betul ya Mu'az. Faqala fa in lam tajid, kalau enggak ada itu aturan dalam Al-Quran. Faqala fa bi sunnati rasuli, Mu'az mengatakan dengan sunnah atau hadis baginda Rasul. Karena memang hadis kedudukannya adalah menjelaskan Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran, ya, yang dipraktekkan oleh baginda Rasul. Faqala sadaqta, betul. Fa ilam tajid, kalau nggak dapat juga, gimana ngukumin undang-undang untuk di Madyan untuk manusia kaum muslimin? Faqala fa ajtahidu bi ra'yi, maka saya akan mempelajari, mendapatkan kesimpulan dengan ijtihadku, dengan pemahamanku yang diambil dari Quran dan hadis. Nah, dari muncul dari sini disebut dengan fikih, itu adalah hasil pemahaman para ulama yang muncul dari kisah Mu'az bin Jabal tadi. Maka Al-Qurannya boleh satu, hadisnya boleh satu, tapi terkadang fikihnya itu kok bermacam-macam. Madhab itu ada madhab sama Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Itu kenapa? Karena pemahaman mereka terkadang berbeda-beda. Tapi poinnya adalah sama, Al-Quran dan hadisnya terkadang berbeda dalam prakteknya karena pemahamannya berbeda. Maka sifatnya itu zonni. Sekarang muncul yang sumber hukum Islam tadi, ajtahidu bir ra'yi, itu dibagi dua juga, yaitu ijma dan qiyas. Ini aturan main dari ilmu fikih kita, yaitu sumber hukum Islam Al-Quran, itu yang pertama, dijelaskan oleh baginda Rasul disebut dengan hadis. Kemudian para alim ulama bersama berkumpul dan menentukan hukum disebut dengan ijma. Kemudian ada yang terkadang tidak ada dalam Al-Quran hadis, kita kiaskan hal yang baru itu dengan sumber yang aslinya disebut dengan kias. Begini, kata orang, ada yang mengatakan, dah kembali ke Al-Quran aja satu, biar semua umat Islam itu bersatu dengan Al-Quran. Bisakah demikian? Kembali ke Al-Quran saja, nggak usah pakai hadis-hadisan, ijma, qiyas. Itu namanya ingkarul hadis, orang yang tidak percaya kepada hadis. Kenapa? Katanya hadis ditulis 100 tahun setelah beliau meninggal dunia. Gimana bisa? Begini, kalau orang hanya mengandalkan kepada Al-Quran